Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Episode kali ini saya akan menceritakan seorang pemuda yang bernama Aris pulang kampung dari Jakarta ke Jawa Timur. Aris adalah seorang karyawan muda di Jakarta setelah hampir 3 tahun tidak pulang ke kampung halamannya di desa terpencil di daerah Jawa Timur. Ia memutuskan untuk mudik saat libur panjang, namun perjalanan yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan ketika ia mendapati dirinya berada di tempat yang ia tidak kenal seperti dunia lain. Aris telah mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memutuskan untuk mudik menggunakan mobil pribadinya agar bisa lebih fleksibel dan membawa banyak barang oleh-oleh untuk keluarganya. Pada hari keberangkatan, ia mulai perjalanan setelah maghrib, berharap perjalanan sudah mulai sepi. Google Map menunjukkan waktu perjalanan sekitar 12 jam. Tetapi Aris sudah hafal jalur utama dan beberapa jalan pintas yang lebih cepat. Ia mengisi penuh tangki bensin dan memutar playlist favoritnya untuk menemani perjalanannya. Namun, sejak awal perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Cuaca malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan jalan yang biasa ramai mendadak sepi begitu ia keluar dari area tol. Sekitar pukul 11 malam, Aris memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang ia biasa gunakan semasa kuliah. Jalan itu melewati beberapa desa kecil dan hutan pinus, tetapi biasa menghemat waktu hingga 1 jam. Namun, kali ini jalannya terasa berbeda. Pohon-pohon di sepanjang jalan nampak lebih tinggi dan rimbun, hampir menutupi cahaya bulan. Suara jangkrik dan hewan malam yang biasa terdengar di hutan seperti menghilang. Aris mulai merasa cemas ketika Google Map tidak lagi memberikan petunjuk. Peta di layar menunjukkan jalan yang ia lalui, tetapi petunjuk arahnya berhenti bergerak. Ia mencoba berbalik, tetapi jalan di belakang tiba-tiba berubah menjadi kabut tebal. Mungkin ini cuma gangguan sinyal, gumamnya mencoba mengusir pikiran buruk. Namun, ia melanjutkan perjalanan. Jalannya semakin aneh. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, bahkan tidak ada papan petunjuk. Jalan terasa seperti tidak berujung. Setelah hampir 1 jam melaju tanpa arah, Aris melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia merasa lega dan memutuskan untuk berhenti bertanya. Arah warung itu nampak tua, dengan lampu minyak yang menerangi bagian depannya. Di dalam warung ada seorang wanita tua duduk di belakang meja kayu, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Senyumnya ramah, tetapi tatapannya terasa menusuk. "Permisi Bu, apa ini jalan ke desa Sumberjati?" tanya Aris sambil mencoba bersikap sopan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Aris beberapa detik dan berkata dengan suara pelan, "Kamu sudah terlalu jauh, tapi kamu ingin pulang. Ikuti jalan ini sampai melihat pohon besar di persimpangan jalan, jangan belok ke kiri." Aris mengucap terima kasih dan segera melanjutkan perjalanan. Namun, saat ia menoleh kaca spion, warung itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kegelapan. Aris mengikuti petunjuk wanita itu, tetapi saat sampai di persimpangan dengan pohon besar, ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Jalan ke kiri nampak terang, seperti jalan utama yang ramai dengan lampu kendaraan. Mungkin tadi ibu itu salah, jalan ini lebih masuk akal, pikirnya, dan ia berbelok ke kiri. Begitu ia masuk ke jalan itu, suasana berubah drastis. Jalan yang awalnya terang berubah menjadi gelap gulita. Hutan di sekitarnya nampak semakin menyeramkan, dengan pohon-pohon besar bentuknya seperti tangan raksasa. Aris mencoba memutar balik, tetapi jalan di belakangnya sudah hilang, digantikan oleh kabut yang tebal dan tidak dapat ditembus oleh lampu mobilnya. Ia mulai panik ketika melihat jalan di depannya penuh bayangan hitam dan bergerak pelan seperti orang-orang yang berjalan tanpa arah. Saat ia mendekati mereka, Aris menyadari bahwa mereka bukan manusia. Wajah mereka kosong, tanpa mata atau mulut, hanya kulit pucat yang licin.
Setelah beberapa saat, Aris tiba di sebuah desa yang ia tidak pernah lihat sebelumnya. Desa itu penuh dengan rumah-rumah tua dan penduduknya mengenakan pakaian di era yang sangat kuno. Mereka semua menatap Aris dengan tatapan kosong. Ia mencoba bertanya kepada salah satu penduduk, tetapi mereka hanya berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Seorang laki-laki tua mendekati dan memberikan sebuah benda aneh, kalung dengan liontin kayu berbentuk bunga teratai. "Pak, ini apa?" tanya Aris bingung. Lelaki itu hanya berkata, "Ini pelindungmu, jangan pernah tinggalkan desa ini. Setelah malam ketiga." Aris menyadari bahwa ia telah terjebak di dunia lain dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Selama 3 hari ia mencoba berbagai cara untuk meninggalkan desa itu, tetapi kali ini ia kembali ke jalan utama. Ia selalu berakhir di desa yang sama. Penduduk desa itu mulai berubah. Wajah mereka yang awalnya terlihat normal perlahan-lahan memudar menjadi kosong, seperti bayangan hitam. Aris mulai mendengar bisikan di malam hari, menyuruh untuk menyerah dan menjadi bagian dari desa itu. Aris akhirnya ingat pesan wanita di warung. Ia tidak boleh belok kiri. Ia bertekad untuk menemukan jalan kembali persimpangan pohon besar. Dengan kalung pelindung di lehernya, ia melawan rasa takutnya dan mengemudi lewat jalan yang penuh bayangan. Ketika sampai di persimpangan, jalan itu penuh dengan makhluk-makhluk aneh dan mencoba menghalangi jalannya. Aris menutup mata dan melaju secepat mungkin. Ia merasakan sesuatu menabrak mobilnya dan ia tidak berhenti. Aris terbangun di dalam mobilnya di pinggir jalan utama dekat desa Sumberjati. Mobilnya penuh dengan goresan dan bannya berlumpur. Namun, ia berhasil selamat. Saat tiba di rumahnya, ia menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya hanya menggeleng dan berkata, "Kamu beruntung bisa kembali, banyak yang tidak seberuntung kamu." Di malam hari, Aris masih mendengar bisikan dari dunia itu dan memanggilnya untuk kembali. Sekian cerita dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.